Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Madin kali ini dengan materi kitab Khulasatul Nuril Yaqin, yaitu kitab yang membahas tentang perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bertawasul dulu kepada guru-guru kita semua. Ila hadrati habibina wa qulubina qurrat an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa ali baiti jami'in thumma ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in qurra al mukhlasin wal muhaddithin wal mufassirin wa jami' malaikatil muqarrabin qasan sayyidina jibril wa istamika wa sayyidina israfil wa sayyidina alaihi wasallam thumma ila hadrati syekhina bayi khadul maglana syekhina bi abdul karim darboya syekhina marzuq dalan darboya syekhina makhsal darboya syekhina bi isan bas syekhina Muhammad Rasulullah syekhina Mursalin barana syekhina Bastan Buran syekhina Zainuddin Mutasarri wa syekhina Bihimul Rabi wa syekhina Abdul Qadir Muhammad wa syekhina Mutashar wa Sofa wa syekhina Mufid Sujud wa syekhina Asmar Hanif Manang syekhina Arwan Qudus wa syekhina Muradil wa syekhina Baratul Fatah Mawun Sari wa syekhina Abdul Qadir Surat Mawun Sari wa syekhina Abdul Fakatan syekhina Mahasid Bakar wa syekhina Mustaqim Sabit wa syekhina Abdul Mustaqim Bida syekhina Muklas Bujala syekhina Salihin Bita wa syekhina Babi Karansan wa syekhina Syafi Abdurrahman Panggung wa syekhina Mustaq Khalis Diri syekhina Syamsul Juma wa syekhina Hashim Juma wa syekhina Abdurrahman wa Juma syekhina Ghazali wa syekhina Imam Durrul Munir wa syekhina Zuhri Qurbu syekhina Mansur Juhari wa syekhina Bayi Bahrul Ulum Marzuqi wa syekhina Imam Yahya Makhrus wa syekhina Bayi Tahir Marzuq wa syekhina Bayi Ahmad Idris Marzuqi wa syekhina Bayi Nawawi bin Abdul Aziz wa syekhina Abdul Aziz Mansur wa syekhina Bayi Imam Zubair wa syekhina Bayi Maftuh Fastul Biri wa syekhina Bayi Ahmad Habibullah Zaini wa syekhina Bayi Abdul Khaliq Ridwan wa syekhina Bayi Al-Istiqmin wa Zati Qushan wa hadrati ruhanati jami' wa syekhina Al-Ahya khususan ruhanati syekhina Bayi Abdul Salam Saniti wa ruhanati syekhina Bayi Muhammad Anwar Mansur wa ruhanati syekhina Bayi Abdullah Kafabi Mahrus wa ruhanati syekhina Bayi An-Imam wa ruhanati syekhina Bayi Zamzam wa ruhanati syekhina Bayi Akhlis ثم إلى حضرة الروحانية جميع الشيخ لربي ثم إلى حضرة جميع شيخنا ومشايخنا ومشايخنا جميع أساتذة جميع مشايخهم وأساتذة وآبائهم وأمهاتهم وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم إلى منتهى ثم إلى حضرة صاحب الخلاصة النور اليقين الشيخ عمر عبد الجبار اللهم أعاد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya kita bacakan bab yang kedua dari tahun pertama Hijriah, menerangkan tentang orang Yahudi kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudul Madinati utawi iki iku bab mertelaake wong Yahudine tanah Madinah. Adawatuhum yaiku oleh musuhi Yahudul Madinah lil muslimina maring kaum muslim ikhbaruhum lan oleh ngabari Yahudul Madinah anir rasuli saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla bi'atsatihi ing dalem sadurunge den utuse Kanjeng Nabi ing dalem sadurunge kautuse Kanjeng Nabi munafiqul Madinati lan nerangake pira-pira wong munafike tanah Madinah muahadatul Yahud lan perjanjiane wong Madinah wong Yahudi muahadatul Yahud lan perjanjiane wong Yahudi. Bab yang kedua menerangkan tentang
orang Yahudi tanah Madinah, yaitu tentang permusuhannya atau memusuhinya kaum Yahudi Madinah terhadap kaum muslimin. Ikhbaruhum 'anir Rasul qabla bi'atsatihi, tentang mendapat kabarnya Yahudul Madinah, orang Yahudi tanah Madinah, dari Rasulullah, tentang akan diutusnya Rasulullah sebelum Rasulullah diutus. Jadi sebelum Rasulullah diutus, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, orang Yahudi ini sudah tahu sebelumnya bahwa akan ada nabi terakhir. Munafiqul Madinah, juga tentang orang-orang munafik kota Madinah. Muahadatul Yahud, tentang perjanjiannya orang Yahudi dengan orang Islam. Nomor 1, lamma ro'at ing dalem semangsane weruh sapa Yahudul Madinati wong Yahudine tanah Madinah, intisyarul Islami ing sumebare agama Islam, fiha ing dalem Madinah, alharahu mongko ngedengake sapa Yahudul Madinah al-adawata ing permusuhan lil muslimina maring kaum muslim. Wa akhadhu lan tumandang sapa Yahudul Madinah iku yajtahiduna, nemen-nemeni sapa Yahudul Madinah fi raddihim ing dalem oleh nolak Yahudul Madinah anil Islami saking agama Islam. Jadi ketika orang Yahudi Madinah tahu tentang tersebarnya atau berkembangnya agama Islam di dalam tanah Madinah, di dalam kota Madinah, maka orang-orang Yahudi tanah Madinah itu menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslim. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim, bahkan mereka itu giat menolak anil Islami, agama Islam. Jadi di samping menampakkan permusuhannya terhadap kaum muslim, Yahudi Madinah itu juga menolak dengan keberadaan agama Islam di tanah Madinah. Padahal yang nomor 2 langsung nih, wakanu lan ono sopo Yahudul Madinah min qablu, saking sadurunge den utuse Kanjeng Nabi, iku yukhbiruna, aweh kabar sopo Yahudul Madinah Arabal Madinati ing wong Arabe tanah Madinah, binabiyin kelawan tekane nabi, yub'atsu kang bakal den utus sapa nabi, qad qaruba temen-temen wis parek apa zamanuhu, zaman tekane Kanjeng Nabi. Falamma bu'itsa, ing dalem semangsane den utus sapa Kanjeng Nabi, ista'zuma mongko gumedhe sapa ru'asa pira-pira kepalane Yahudul Madinah, ayakuna ing yen to ana sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi iku minal Arabi, saking kabilah Arab, saking wong Arab. Jadi gini, yang nomor 2 ini penjelasan seperti ini. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, orang-orang Yahudi Madinah itu memberi kabar kepada orang Arab yang berada di tanah Madinah bahwa akan datang nabi terakhir. Ini sebelum diutus ya, sebelum diutus, bahwa akan datang nabi terakhir dan qad qaruba zamanuhu, datangnya nabi terakhir ini sudah sangat dekat. Terus falamma bu'itsa, maka
setelah Rasulullah diutus benar-benar mendapatkan wahyu, ista'dhama ru'asa'uhu, mereka kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi Madinah itu tidak menerima ayyakuna an-nabiyyu minal Arab, tidak menerima kalau nabi terakhir itu dari orang Arab. Karena apa? Karena sebelum Nabi Muhammad itu semua nabi rasul itu dari kaum Bani Israel. Nabi terakhir Nabi Muhammad ini baru dari Quraisy, dari Arab. Sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabinya sebelum-sebelumnya, Nabi Isa dari Israel, Nabi Musa juga dari Israel. Sebelum-sebelumnya, semua kebanyakan itu dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi. Maka ketika Rasulullah diutus, Nabi terakhir diutus, terus Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, mereka itu tidak terima. Tidak mungkin Nabi kok dari bangsa Arab. Karena dalam sejarahnya Nabi itu dari Israel. Lagi kok ada Nabi dari Arab, ini bagaimana? Nah, ketika seperti itu mereka tidak terima. Padahal di kitabnya Yahudi, di kitabnya orang Yahudi, dan di kitab sebelum Al-Quran semua menjelaskan tentang datangnya Nabi terakhir itu dari Arab, Quraisy. Nah, ini cocok dengan firman Allah yang berbunyi, walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ketika ada kitab yang menerangkan, yang menjelaskan tentang akan datangnya Nabi terakhir, mereka itu membenarkan, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan tentang akan datangnya Nabi terakhir itu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Bahkan meskipun Rasulullah belum diutus, orang-orang sebelum Islam, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan sebelum-sebelumnya, karena sudah tahu akan ada Nabi terakhir, bahwa Nabi ini adalah kekasih Allah, maka mereka tahu, wah, ini seandainya ini saya buat tawasul. Seringkali terjadi ketika perang, orang-orang Yahudi itu berdoa, ya Allah, dengan nama Muhammad menangkanlah peperangan kami. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu kekasih Allah, maka ketika dia bertawasul dengan menyebut, dengan bertawasul dengan kekasihnya, maka akan dikabulkan. Sampai seperti itu. Mereka percaya, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, maka berarti ini bisa dibuat untuk tawasul atau untuk memohon kepada Allah dengan nama, dengan keagungan nama Muhammad, maka menangkanlah peperangan kami ya Allah. Dan itu terbukti. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika apa yang dia tahu itu benar-benar datang, kafarubi, ketika apa yang dia tahu dari kitabnya mereka, apa yang mereka tahu dari kitabnya mereka itu benar-benar datang dan benar-benar terjadi, mereka malah mengkufurinya.
Nabi Muhammad benar-benar diutus, tapi mereka mengkufuri karena apa? Karena bursa Nabi itu menurut mereka tidak ada yang dari bursa Rasul, itu tidak ada yang dari apa? Yang dari Arab. Harusnya bursa Rasul itu masih dari Israel. Kenapa kok ini ada Rasul terakhir dari Arab? Mereka tidak terima. Akhirnya kafarubi, mereka mengkufurinya, tidak mengimani. Terusnya ayat fala'anatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Selanjutnya, wakana lan ono apa kelakuan iku yusaiduhum bantu ing Yahudul Madinah ala amalihim ing atase penggaweane Yahudul Madinah. Hadza rupane iki amal apa sapa jamaatun golongan munafiquna pira-pira kang munafik min arabil Madinati saking wong Arabe tanah Madinah yar asuhum kang ngepalani ing jamaah sapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan nomor 3 ini adalah keterangannya, dan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Madinah ini didukung yusaiduhum ala amalihim hadza jama'atun munafiqun min arabil Madinah. Orang-orang munafik dari tanah Arabnya, dari orang Arabnya yang berada di Madinah, itu mendukung apa yang dilakukan orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik itu mendukung dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, dengan tidak mempercayai dan dengan mengkufuri adanya nabi terakhir yang dari bangsa Arab. Nah, yang memimpin orang-orang munafik dari tanah Madinah yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Falamma ro'a, nomor 4 selanjutnya. Falamma ro'a mongko ing dalam semangsane pirsa sapa ar-rasulu Rasulullah minhum sangking jama'atun dzalika ing mengkono bantuane musuh. Dzalika ing mengkono bantuane musuh. Aqoda mongko ngakati sapa Kanjeng Nabi membuat perjanjian ma'hum sartane wong Yahudul Madinah dan kelawan janji ala alla yu'zuhu ing atase yen to orang larani sapa Yahudul Madinah ing Kanjeng Nabi. Ala alla yu'zuhu ing atase yen to orang larani sapa Yahudul Madinah ing Kanjeng Nabi. Wala yuharibahum lan ora merangi sapa Kanjeng Nabi ing Yahudul Madinah. Wala yata'arrada lan ora ganggu sapa Kanjeng Nabi lidinihim maring agamane Yahudul Madinah. Maka ketika Rasulullah mengetahui keadaan yang demikian, keadaan tentang bantuan orang-orang munafik tanah, orang-orang munafik, orang Arab yang munafik yang berada di Madinah membantu kepada orang-orang Yahudi Madinah, maka Rasulullah membuat perjanjian pada waktu itu. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjian dengan orang Yahudi ala yu'dhu, supaya orang-orang Yahudi itu tidak menyakiti Rasulullah. Wala yuharibahum, ketika seperti itu maka Rasulullah juga tidak akan memerangi orang-orang Yahudi. Wala yata'arradu lidinihim, dan Rasulullah juga tidak akan mengganggu agamanya orang-orang Yahudi. Ngoten niku. Jadi Rasulullah tahu tentang peristiwa itu, tentang perbuatan itu, tentang adanya bantuan dari bangsa Arab sendiri,
Maka Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang isinya supaya tidak menyakiti Rasulullah, maka Rasulullah juga tidak akan memerangi mereka dan juga tidak akan mengganggu agama mereka. Amal munafiquna, naudzubillah. Amal munafiquna anapun utawi wong munafik iku fakana mongko ana apa kelakuan iku yaqbalu nrimo minhum sapa minhum sebagiane munafik ma ing perkara zuhara kang pertelo apa ma wayat rukulan ninggal sapa ba'dul munafiqin ma ing perkara batona kang samar apa ma. Orang munafik itu lahirnya atau tampaknya dia menerima apa yang disampaikan, namun dia mengingkari di dalam hatinya. Itu orang munafik. Nah, ini Rasulullah sudah mengetahui. Karena apa? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu. Yang bunyinya begini. Mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Jadi memang sekitar diperingatkan oleh Allah bahwa di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang-orang munafik dari bangsa Arab sendiri. Gitu. La ta'lamuhum. Wah, kamu tidak mengetahui mereka, tapi Allah nahnu na'lamuhum. Tapi Allah mengetahui mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kajian kita pada hari ini tentang Yahudi Madinah. Dikerjakan, disimak videonya, dimaknai, setelah itu bukti makna dikirim di Google Classroom dengan menuliskan nama pada setiap halamannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.